يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر المبارك شهر المكرم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Dialah yang memberikan kita berbagai nikmat. Dengan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam dapat kita aturkan kepada baginda kita, suri tauladan, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Dialah yang membawa zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim, dengan adanya agama Islam. Berdoanya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin membawakan sedikit kultum. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membacanya termasuk adalah ibadah. Dan pada bulan Ramadan ini, Al-Quran kitab suci umat muslim diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quran sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kegelapan kekafiran menuju petunjuk kepada cahaya iman, dan sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana yang telah kita semua ketahui, Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu membacanya setiap hari dan memahaminya serta mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran mempunyai banyak fadilah bagi kaum muslimin. Di antaranya sebagai mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, anna qiraatil Qur'ani min ahsanil ibadati wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ani illa wa yudha'af afulahu ajrahu wa yakunu qaribta ila Allah. Yang artinya, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tidak ada seorang Islam yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang juga berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran, seperti membaca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali maka seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran, dan barang siapa yang membacanya 2 kali maka seakan-akan 2/3 Al-Quran, dan barang siapa yang membacanya 3 kali maka seakan-akan yang membaca Al-Quran seluruhnya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang menjaga Al-Quran selalu senantiasa
senantiasa menghafalkannya, Al-Quran akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan Al-Quran juga mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Quran surah Al-Hijr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berbanyak membaca Al-Quran, memahami serta mengamalkannya, karena Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak, serta cahaya bagi orang-orang yang membaca dan menghafalkannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mungkin hanya ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau terdapat ada kesalahan itu datangnya ulun pribadi dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wa qalbi wa ma yasturun, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.